Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan, NIM 2301006. Saya Nicola Desantria Menge, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan dengan nomor induk mahasiswa 23031010. Oke, saya Rosita Putri Nirmayandis. Di sini saya akan menjelaskan apa peran akuntansi dalam organisasi bisnis, pentingnya akuntansi dalam organisasi bisnis, dan mengapa informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi di sini peran akuntansi dia itu sebagai proses mencatat, pengumpulan data juga menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dan mengapa akuntansi penting dalam organisasi bisnis? Karena di sini akuntansi ini dia itu sebagai pengumpulan data keuangan untuk suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut dapat mengambil sebuah keputusan. Dan mengapa informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan? Yang kita tahu di sini manajemen itu salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan. Pastinya dalam sebuah perencanaan pasti akan ada pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang akan diselesaikan, yaitu alternatif sistem informasi akuntansi. Yang di sini sistem informasi akuntansi itu meliputi proses pengumpulan data, perencanaan, pengukuran, pengelolaan, analisis dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang berikut saya akan menjelaskan perbedaan IFRS dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia. IFRS adalah standar akuntansi internasional yang merupakan singkatan dari International Financial Reporting Standard. Sedangkan di Indonesia ada 5 standar akuntansi yang digunakan yang biasa disebut juga dengan PSAK. PSAK dibuat oleh para ahli yang bergabung dalam Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IFRS juga merupakan standar yang digunakan di Indonesia karena pemerintah mewajibkan beberapa perusahaan menggunakan standar IFRS seperti BUMN, perusahaan yang melantai di bursa saham, asuransi, dan perbankan. Secara signifikan, perbedaan IFRS dan PSAK sebagai berikut. Yang pertama, pada laporan neraca, PSAK harus menampilkan aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan di IFRS, kedua jenis aset itu tidak harus ada apabila penyusunan likuiditas lebih relevan dalam laporan keuangannya. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. PSAK dan IFRS sama-sama mengharuskan laporan laba rugi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Tetapi untuk IFRS, laporan laba rugi akan disajikan lebih komprehensif. Yang ketiga, pada laporan laba rugi. PSAK dan IFRS memiliki bentuk laporan laba rugi yang beda. Pada PSAK, menyajikan laporan pendapatan dengan item yang berbeda dari IFRS. Sedangkan di IFRS harus memilih satu format dari 2 format yang tersedia. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas yang hadir di PSAK dan di IFRS juga punya format yang berbeda. PSAK mengharuskan metode langsung untuk beberapa item penghitungan. Sedangkan IFRS bisa memilih menggunakan metode tidak langsung atau yang langsung. Contoh mengenai bagaimana kedua hal tersebut dapat mempengaruhi perbedaan laporan keuangan suatu perusahaan. Misalnya, pada perusahaan A menggunakan standar IFRS dan pada perusahaan B menggunakan standar PSAK. Otomatis, pada hasil pelaporan keuangan,
Kedua perusahaan tersebut memiliki hasil laporan keuangan yang berbeda karena keduanya menggunakan standar yang berbeda. Berikut saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada siklus akuntansi. Siklus akuntansi diawali dengan transaksi. Nah, ketika terjadi transaksi, maka bukti transaksi tersebut dianalisa. Akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut debit atau kredit. Nah, hasil analisa tersebut dicatat ke dalam jurnal. Ini merupakan tahap kedua pada siklus akuntansi. Jurnal ada dua jenis. Yang pertama, jurnal umum, dan yang kedua, jurnal khusus. Untuk perusahaan jasa, biasanya hanya menggunakan jurnal umum. Sedangkan untuk perusahaan dagang, biasanya menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian, akun yang ada dalam jurnal ini kemudian dikelompokkan ke dalam akun yang sama. Kas dengan kas, utang dikelompokkan dengan utang menjadi satu. Proses pengelompokan itu namanya posting ke buku besar. Posting ke buku besar merupakan tahap ketiga pada siklus akuntansi. Selain dari jurnal umum diposting ke buku besar, perusahaan juga bisa memposting jurnal khusus untuk utang dan piutang diposting ke buku besar pembantu, utang atau piutang. Tujuannya untuk mengetahui spesifikasi utang atau piutang ke perusahaan tertentu. Setelah menyusun buku besar, maka saldo-saldo yang di buku besar, saldo akhirnya dikelompokkan menjadi satu untuk dibuat neraca. Neraca saldo ini merupakan tahap keempat pada siklus akuntansi. Di neraca saldo inilah gunanya untuk mengukur apakah pekerjaan kita dari nomor 1 sampai nomor 3 itu benar. Karena dalam neraca saldo itu akan diketahui posisi debit dan kredit semua akun dan hasilnya harus balance. Jika tidak sama atau balance, pasti ada kesalahan dalam pencatatan entah di nomor 1 pada analisis transaksi ataupun nomor 2 ataupun pada nomor 3 pada saat posting ke buku besar. Setelah itu, siklus akuntansi yang kelima, menyusun jurnal penyesuaian. Apakah dari akun yang ada di neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan atau tidak? Atau mungkin ada yang salah catat. Nah, ketika ada yang mau disesuaikan, maka buatlah jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja 10 kolom atau yang biasa disebut dengan neraca lajur. Jurnal kerja 10 kolom ini terdiri dari kumpulan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, debit kredit. Nah, kertas kerja 10 kolom ini berguna untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Jika suatu perusahaan tidak membuat kertas kerja 10 kolom, maka buatlah neraca saldo. Dan neraca saldo ini merupakan tahapan pada siklus akuntansi yang keenam. Setelah membuat neraca saldo disesuaikan, selanjutnya membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan ini merupakan siklus akuntansi yang ketujuh. Setelah membuat laporan keuangan, langkah yang ke-8 yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal. Karena akun nominal itu tidak digunakan lagi atau berhenti di periode ini saja. Karena nanti ketika mulai ke siklus baru lagi akan ada akun nominal yang baru lagi. Setelah buat jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutup. Ini merupakan tahap pada siklus akuntansi yang ke-9. Neraca saldo setelah penutup ini bentuknya hampir sama dengan nomor 4, tetapi wujudnya tidak sama. Karena pada neraca saldo setelah penutup, wujudnya tidak akan ada akun nominal, hanya muncul akun real. Karena akun nominal sudah ditutup di nomor 8. Setelah membuat neraca saldo setelah penutup, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal pembalik. Tujuannya untuk menjaga konsistensi terhadap pencatatan perusahaan.
Setelah membuat neraca saldo pembalik, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah pembalik. Neraca saldo setelah pembalik ini menjumlahkan dari nomor 9 dan nomor 10. Nah, jadi ada neraca saldo setelah penutup dan jurnal pembalik. Keduanya dijumlahkan, kemudian dimasukkan di neraca saldo setelah pembalik. Nah, pada nomor 11 ini, atau neraca saldo setelah pembalik, maka perusahaan sudah dinyatakan siap untuk melakukan transaksi berikutnya. Sebagai catatannya, untuk nomor 1 sampai nomor 9 dibuat pada periode tersebut, sedangkan nomor 10 dan 11 dibuat di awal periode berikutnya. Nomor 4 saya akan menjelaskan yang dimana soalnya contoh situasi akuntansi kreatif atau manipulatif dapat merugikan organisasi bisnis. Terus jelaskan implikasi etis dari tindakan semacam itu dan bagaimana menghindari praktik akuntansi yang meragukan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi kreatif itu dia itu seperti memanipulasi laporan keuangan. Contohnya melebih-lebihkan pendapat, terus menurunkan biaya penyusutan, menunda biaya, korupsi, terus memanipulasi investasi laporan keuangan. Akuntansi kreatif merupakan tindakan yang tidak etis karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik dari cara teknik prosedur maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai. Cara kita menghindari tindakan akuntansi kreatif yaitu meningkatkan pengawasan terhadap profesi keuangan, meningkatkan sumber daya manusia terhadap profesi keuangan, dan yang ketiga memberikan sanksi pada orang yang melakukan tindakan akuntansi kreatif sehingga mendapatkan efek jera.